warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin memperhatikan tentang gangguan ketahanan nasional di Indonesia dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum kita lanjut ke video materinya, alangkah baiknya kita seperti kata pepatah mengatakan, tanam maka tak sayang. Sebelum mulai presentasi, mari kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Dapa. Perkenalkan, saya Reza. Saya Teguh. Saya Alif Ramadan. Saya Dani Suwandi. Saya Muhammad Afwan. Saya Dias Pratama. Saya Dimas Aditya. Bagaimana teman-teman? Sudah pada kenal belum? Oke, baik, kita masuk ke video materinya ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dani Suwandi. Perkenalkan, nama saya Dias Nopri Pratama. Hai, nama saya Muhammad Afwan. Oke, perkenalkan nama saya Alif. Saya Emreza Pratama. Saya Teguh Arya Basar. Perkenalkan, saya Dapa. Saya Dimas Izarditya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kedaulatan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Namun, ada juga masalah ketahanan nasional di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk ketahanan militer, ekonomi, lingkungan, politik, dan sosial. Oleh sebab itu, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan, antara lain 1. Konflik di Papua. Konflik bersenjata dan masalah otonomi di Papua merupakan ancaman serius terhadap ketahanan nasional. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan yang inklusif, dialog, dan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang signifikan antara wilayah dan penduduk Indonesia dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ini melalui program-program inklusif dan distribusi sumber daya yang lebih adil sangat penting. Isu lingkungan dan bencana alam. Indonesia menghadapi beragam bencana alam dan isu lingkungan seperti deforestasi, pencemaran udara, dan banjir. Untuk menjaga ketahanan nasional, perlu ditingkatkan upaya dan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Dan selanjutnya ada korupsi. Korupsi adalah masalah yang merongrong keadilan, pemerataan ekonomi, dan ketahanan nasional. Pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang kuat dan transparansi menjadi kunci. 5. Isu keamanan internasional. Perkembangan isu-isu keamanan global seperti konflik di Laut Cina Selatan dapat mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia. Diplomasi aktif dan kolaborasi regional dapat membantu menjaga stabilitas. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ada beberapa langkah yang perlu diambil termasuk 1. Memperkuat keamanan dan pertahanan, meningkatkan kemampuan militer dan polisi, serta mendukung upaya menjaga perdamaian dan mempromosikan dialog dalam penyelesaian konflik. 2. Pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum untuk mengurangi tingkat korupsi di berbagai sektor. 3. Pembangunan ekosistem dan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memastikan pemerataan pendapat, dan meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan. 4. Perlindungan lingkungan,
menerapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, menjaga ekosistem, dan mengurangi dampak perubahan iklim. 4. Partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan menjalankan program-program yang mempengaruhi kehidupan mereka. 5. Kerjasama internasional. Berperan aktif dalam diplomasi regional dan internasional untuk mengatasi masalah keamanan dan lingkungan yang bersifat global. Yang terakhir adalah sebagai contoh, dalam mengatasi masalah konflik di Papua, pemerintah dapat mengadakan dialog dengan kelompok separatis dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini dapat membantu mengatasi ketidakstabilan dan membangun kedamaian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi kami dapat berguna bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaklumi. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.